masuk Eko. Silakan. Ya Ustazah, mau tanya tentang sedekah. Sedekah itu yang lebih baik itu di lingkungan sekitar dulu atau keluar saudara. Tapi saudaranya tuh saudara yang bukan ada di sekitar rumah kita, tapi ada saudara kita tapi dia tinggalnya jauh. Iya betul. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Kak Tiara, terima kasih Kak Tiara. Lanjut. Ini kayak Saskia Sungkar sama Siren Sungkar ya berdua. Masya Allah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Bilkis. Namaku Bilkis. Okay. Rumah real estate salah. Wow. Iya silakan. Mau tanya sesuai tema sih kan kata Umi ya apa kata Allah aja. Apa kata Allah aja bukan kata orang. Tapi ya Allah. kadang itu kan orang itu jadi perantaranya Allah juga Umi. That's right. Ya, kan? That's right. Terus sometimes tuh kita sebagai manusia kayak bingung. Lo anak Jaksel ya? Iya. Gila. Sometimes gitu ya. Iya gila ya, gue ngomong sama anak Jaksel. Oke, literally begitu ya pokoknya ya. Oh Allah tuh very no lah buat us gitu ya. For us. Oke. And then? Maaf ya Umi. And then kayak sometimes kita jadi manusia kan bingung ini tuh orang mana nih yang jadi perantaranya Allah. Jadi kita bingung mana yang harus kita dengar, mana yang Why you are so confused? Why? Because so many people in my life. Oh in your life, okay. Yeah, like yes, like that. Gitu aja sih Umi. Okay. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. Cuca. Oke, aku jawab dulu ya Kak Liza ya sayang ya. Dua dulu ya nih. Oke, dua dulu. Yang pertama, Mi, sedekah tuh sebenarnya bagaimana sih? Katanya udah bilang sama saudara terdekat, tapi saudara kita yang adik-beradik atau adik kakak ini jauh, kan bisa transfer coy. Ngapain lo jadi orang susah? Oh, atau di sekitar kita, lingkungan kita, di sekitar kita, Tri Utami. Oh dia nggak tahu, dia taunya Mahalini. Gitu. Jadi biar kita nggak rancu, coba dibuka surat An-Nisa ayat 36. Bagaimana ya cara kita memberi atau bersedekah, terdekat, terjauh atau bagaimana? Gitu. Silakan dibaca. Dan sembahlah olehmu akan Allah, janganlah menyekutukan sesuatu kepadanya, dan berbuat baiklah dengan kedua ibu bapa, kepada para kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, tetangga yang mempunyai kekerabatan, tetangga jauh, teman yang dekat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan besar omong. Oke. Syukron jazakallahu khair ya Kakak Liza. Jadi gini dibilang gini. Wa'budullah, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya. Jangan syirik, jangan menduakan Allah. Jadi Allah dulu. Ya, jangan persekutukan dengan sesuatu apapun. Yang kedua, setelah Allah berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kalau punya rezeki orang tua dulu. Ente gajian nih, emang gak seberapa sih dari anak orang tua, tapi itu kan dia bikin terharu. Tahu sendiri kan sosial media kalau bikin konten kan, mengandung bawang ya kan gitu katanya. Setelah kita ke orang tua, baru karib kerabat. Siapa karib kerabat? Adik kakak. Jadi kalau misalnya kita 6 saudara, 7 saudara ada yang susah ya adik dulu bantuin. Nah misalnya kita jadi 500.000, contohnya gitu deh. Kita kasih ke keluarga 300, 200 keluar. Jadi harus lebih banyak ke keluarga. Maka kasih karib kerabatmu dulu. Mungkin kita punya adik janda, mungkin punya kakak janda misalnya. Baru setelah karib kerabat, anak-anak yatim. Anak yatim keluar. Atau tetangga gue juga ada anak yatim tuh Mi. Tadi kita ngasih anak yatim dari adik kita yang janda. Setelah itu jadi gini, bisa kayak tadi punya duit 400 atau 500, 300 ke keluarga deh tuh. Sisa 200 baru kasih ke tetangga yang memang di situ ada anak yatimnya. Jadi bagi dua aja. Baru orang-orang miskin di sekitar kita. Kemudian apa? Tetangga yang dekat. Siapa tetangga yang dekat menurut Ibnu Abbas? Tetangga yang dekat adalah dia tetangga kita tapi dia muslim. Maka dekat ya sama kita hubungan karena dia tetangga yang muslim. Baru nanti tetangga jauh. Siapa tetangga jauh? Dia itu artinya muslim tapi jaraknya jauh, atau dia dekat dengan kita tapi dia non muslim. Gitu ya. Bahkan di dalam hadis dinyatakan tetangga kita kan ada 3. Tetangga yang punya 3 hak. Misalnya gini, aku bertetangga sama adikku di sebelah rumah. Berarti dia punya 3 hak. Apa? Pertama sebagai kerabat, kedua sebagai tetangga, ketiga sebagai sesama muslim. Jadi karena aku tetangga dengan adikku.
Di sebelah kiriku aku tetangga dengan Kak Liza. Berarti aku cuma punya 2 hak sama Kak Liza. Cuma sebagai tetangga dan sebagai sesama muslim. Dan dia bukan kerabat gue, bukan adik gue, bukan kakak gue, bukan sepupu juga. Satu lagi di depan aku ada tetangga cuma punya 1 hak. Dia adalah non muslim. Dia tidak muslim, dia bukan saudara aku, dan dia hanya sekedar non muslim. Nah, maka ketika kita punya makanan nih, kita punya makanan misalnya 5. Maka 1 aku nih misalnya, ini sisa 4 tuh kasih siapa ya? 2 kasih saudara. 1 lagi siapa nih? Kasih ke sini. Sisa 1 baru kasih ke non muslim. Jadi dia juga punya hak untuk kita berbuat baik sama dia. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, gitu ya. Baru setelah karib kerabat, orang-orang fakir, orang miskin aja. Siapa tetangga dekat? Orang yang tetangga jauh non muslim. Jadi walaupun dia itu bukan beragama seakidah kita, dia tetap tetangga kita. Teman sejawat baru teman-teman. Aku nih punya temennya di sini nih teman-teman. Aku berbagi kemarin di rumah Singgah Salsabila di sini. Tiba-tiba ada teman-teman gue di sini. Itu mah jauh. Atau kita bisa ketemu kalau misalnya apa? Cin, janjian dong Cin, kita ngopi-ngopi cantik yuk. Tapi rumah kalian kan jauh nih, ada kebun jeruk, ada mana. Nah pas ketemu baru ngasih, nggak ketemu ya nggak ngasih. Jadi kan ngasih ke teman sejauh itu cuma tertentu. Mungkin kalau lagi ada arisan, ada pertemuan. Bahkan mungkin kalau ada ulang tahun baru ngasih, nggak ulang tahun nggak gue ngasih. Pelit amat ya, nunggu ulang tahun doang ya kan. Kemudian setelah teman sejawat baru ibnu sabil. Siapa tuh ibnu sabil? Ibnu anak sabil jalanan. Bukan anak yang tinggal di jalan terus gelandangan, bukan. Ibnu sabil itu adalah anak-anak santri. Jadi teman-teman suka kirim nasi kotak ke pesantren, itu ibnu sabil. Tapi ente kirim nasi kotak ke ibnu sabil pesantren 50 kotak, ente punya ponakan lapar, dosa ente. Ponakan dulu tanya, udah makan belum? Dek, belum. Wah, belum. Bi, belum tante. Udah ya, tante beliin ya. Mau beliin apa? Beliin ini, beliin itu. Ponakan ada 5 deh tuh, beli deh tuh nasi kotak 5. Baru sisa 25 ke orang. Kadang-kadang keluar mulu berbaginya. Ponakannya gak dikasih. Apaan tuh? Kok gue jadi julid kan? Baru setelah kita ngasih ibnu sabil itu anak-anak santri, anak-anak pelajar, anak-anak yang berada ketika ketemu di jalanan, kayak ondel-ondel lah, apalah, manusia silver itu tuh ibnu sabil, karena mereka juga manusia silver. Karena dia nyari duit coy, ya Allah kesian. Pengamen itu ibnu sabil, sabil itu di jalanan, benar-benar orang jalanan Cin, kesian kan. Perkara dia, itu kan bohong, itu kan ini, perkara bohong atau enggak timbang 2.000 gak usah mikir deh. Timbang ngasih 2.000 pakai istihoroh, heran gue. Kenapa kamu istihoroh? Aku mau ngasih atau enggak ya? Soalnya kan kata orang-orang lagi kan, kata orang-orang kan takutnya nanti kalau kita kasih buat mabok-mabokan. Itu kan katanya, lu mau ngasih aja. Timbang 2.000. Jangan kasih belokan-belokan tuh yang untuk apa tuh, kalau kita pas belokan suka yang polisi cepet, ayo gini-gini. Itu dia nolongin loh. Kalau misalnya dia nggak stop mobil kok kita lewat, tahu sendiri. Sen kiri belok kanan kan. Dan kemudian apa? Hamba sahaya yang kamu miliki. Zaman sekarang udah nggak ada hamba sahaya, nggak ada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kok sedekah ujungnya sombong sama membanggakan diri? Karena sedekah itu kalau salah tempat pasti ujungnya sombong. Gue dong tuh bisa berbagi. Padahal di belakang saudara bilang apa? Dia mah di luar dia baik, biar tekor asal kesohor. Dia mah saudara pelit. Ada kayak gitu? Ada kayak begitu? Wah, sama orang biar dipuji, ngasihnya jor-joran. Giliran sama saudaranya pelit. Giliran sama temen minta traktir, traktir gue dong, gue ulang tahun. Ayo. Mampu banget tuh buat temennya traktir. Giliran saudaranya, kalau traktir aku dong, traktir pala. Gitu. Jangan sampai nauzubillahimin. Anisa 36, tingkatan-tingkatan kita berbagi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya rezeki misalnya duit 500, pokoknya lebih banyak ke saudara dulu. 300 ke dalam, 200 keluar. Mungkin punya jilbab yang mau disedekahin, ada berapa nih jilbabnya? Ada 30. Udah 15 ke saudara, tanya dulu tuh, adik, kakak, tante segala macam. Kalau udah beres baru sisanya keluar gitu loh. Jadi makmur untuk keluarga kita. Pertanyaan Balkis, apa tadi pertanyaan dia? Perantara ya? Emang sih kita sih apa kata Allah, tapi kan perantara ada dari orang. Betul banget. Perantara itu bisa sukses kalau kita itu ngelobinya pakai adab yang sangat-sangat indah. Ya nggak sih coy? Contoh, aku kan kesini nih, dipanggil sama Bu Ani sama Bu Liza. Alhamdulillah udah berapa tahun ya kak ya. Karena kita banyak berinteraksi dengan teman-teman dari MNC ini nih, aku bisa syuting yang Assalamualaikum Cinta.
Dari MNC ini, dari pengajian aku bisa syuting waktu itu apa ya sama Bu Saja Lulu zaman dulu ya. Pokoknya banyak nih, walaupun cuma ngajinya sebulan sekali, tapi ini bisa panjang. Nah itu namanya karena kita punya perantara tadi, orang-orang tadi. Coba kalau kita nggak punya adab, juga orang pasti ngomong gini, jangan, dia mah nggak punya adab. Jadi kita tuh pintar apa sih namanya mengambil hati. Contoh, gue kemarin tuh sama dia nih, sama ente bukan sih waktu ente mau nikah, gue yang tahu sih ya. Sama dia ya, sama dirimu ya, yang gue ngomong sama dia gini, cinta kalau nikah yang ceramah gue ya, iya beneran. Akhirnya aku tahu sih ya ke tempat dia, tetangga dia tahu, akhirnya gue diundang, jadi banyak, itu namanya ngelobi, you understand? Dibanyakin teman-teman silaturahmi, biar nanti juga banyak rezekinya, tapi bukan peres, emang bener baik gitu, you understand? Gimana kita tahu dia perantara baik atau enggak? Ya kita harus baik dulu. Kalau kita baik pasti orang baik sama kita. Bukan surat 17. Kalau kita baik, orang baik, alhamdulillah. Allah kasih sesuai dengan kita. Tapi kalau kita baik, orang itu jahat, ya udah. Sabar. Gue udah baik, udah jahat. Gitu kan ya. Buka surat 17, Cin. Bisa cari sendiri nggak usah ngerepotin gitu. Gue heran pada ngaji ngerepotin ya. Cariin dong ayat berapa, ya carilah sendiri. Biasa ya Cin, canda. Memang dia suka bercanda. Mungkinkah mana ya? Ayat 7. Jika kamu berbuat baik dengan ketaatan, maka sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka sesungguhnya kejahatan itu untuk dirimu juga. Dan apabila telah datang siksaan yang kedua, kami bangkitkan bangsa lain untuk menindas membuat kamu hina, kehilangan muka, dan supaya mereka masuk ke masjid seperti mereka memasuki itu untuk pertama kali, lalu mereka membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Nah ini ngomongin kesininya kan masalah ini ya, kejahatan. Jika kamu in ahsantum li anfusikum, jika kamu selalu berbuat baik, ya kan? Maka kalian sebenarnya berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalau Kak Balkis baik sama teman-teman, pasti teman-teman juga akan ngomong ke tempat lain, gue punya teman Balkis baik banget ya dia. Gitu kan ya. Dan dia ternyata tau gak ada punya usaha anu. Lu kalau misalnya butuh apa-apa lo pesen aja sama Balkis. Nah, itu kan Allah yang ngasih tahu mereka. Maka kita terserah Allah aja deh, yang penting aku udah ikhtiar kan gitu. Jika kamu sudah berbuat baik, itu perbuatan baik untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, falaha, gak ada yang membalas kecuali memang setimpal. Jadi kalau perbuatan baik itu pahalanya 10, tapi kalau perbuatan buruk dosanya cuma 1. Nah, kemudian di sini kita ngomongin masalah iza jaa wa'dul akhirah liyasa'u wujuhakum. Nah, ini ngomongin tentang dari ayat pertama ya, tentang orang-orang yang umat Nabi Musa yang diusir ya, yang ngomongin Palestina itu udah ayat 2, 3 sampai ke 7 itu ke bawah tuh sampai ke 10 tuh ngomongin Palestina. Oke, jadi kalau kita tahu dari mana perantara itu bahwa Allah kasih kirimkan dia, ya kita lewat kebaikan dia. Kita baik, dia baik, tiba-tiba disambung kemana? Comblang juga bisa, ya kan? Asal jangan comblang yang ngambil pacar kita aja akhirnya, kan ada tuh kayak gitu ya. Tapi emang di zaman Rasulullah ada kok dia yang comblangin, dia yang nikah. Ada kan begitu. Baik, ada lagi sayangku? Oke ya, jadi tetap berbuat baik biar Allah kasih kebaikan menurut Allah. Baik, ada lagi yang regu C saya. Dari sini nih. Oh, dari mana? A. Grup A, Masya Allah. Yang lain sehat semuanya, sehat? Teman-teman. Sehat. Masih ada itu pengurangan pegawai lagi? Masih pengurangan pegawai. Sebutkan namanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Dita. Mau nanya di luar topik ya. Oh boleh. Di luar ruangan juga boleh yuk. Kita ngopi yuk. Mau bertanya soal zakat penghasilan. Oke. Nah, kan kita itu dianjurkan untuk menyegarkan membayar zakat. Nah, pertanyaan pertama, apakah boleh misalnya zakat penghasilan ini kita bayarkan di full tahun gitu, misalnya pas waktu Ramadan. Ya, pas waktu Jadi setahun sekali ya, gitu. Oke. Itu karena berpikirnya kita pengen ngasihnya ke orang yang kayak misalnya pas kita pulang kampung dikasih ke orang-orang yang lebih dekat sama kita gitu. Oke. Dan yang kedua, apakah boleh zakat itu diberikan ke
saudara kita. Yang susah. Iya, saudara Oke. saya kayak kita punya Tante, saudara yang misalnya janda. tante Iya, janda, iya iya, misalnya, iya, iya. gitu. Ya. Baik kalau Terima begitu. kasih. Terima kasih juga. Yang sebelah sana ada sayang cantik manjalitaku, yang CCM cantik-cantik manja, atau CCS cantik-cantik solehah. Ah ya itu di belakang tuh ada tuh kak. Sini satu ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Silakan sayangku. Kasih Kaliza. Nanti antar-antar ya sayang ya, yang sini dulu ya. Ya kita mau ngobrol aja cewek-cewek mah. Cewek itu bercerita. Kalau cowok nggak bercerita, kita mah ceritaan mulu ya kan. Sampai orang bosan dengarnya. Silakan, waalaikumsalam. Ibu silakan masuk. Dia assalamualaikumnya kayak bukan pertanyaan, kayak bertamu, assalamualaikum. Lama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Assalamualaikum. Silakan masuk. Passwordnya. Waalaikumsalam. Password. Yuk mari. Namanya? Dinda. Dinda, di manakah kau berada? Tuh lagunya. Katon Bagaskara, silakan. Ustazah mau nanya bagaimana tanggapan Ustazah mengenai misalkan kan ada nih orang bilang lu jangan ketawa mulu nanti jangan ketawa berlebihan nanti besoknya lu nangis lu gitu. Ya gua nangis gara-gara lu gituin. Lu sih rese. Silakan. Ya, bagaimana tanggapan Ustazah mengenai Hal itu. kayak misalkan hari ini kita senang nih happy banget ternyata gitu ya. kita sedihnya benar-benar sedih berlarut-larut gitu. Oke, Gimana oke. tanggapan Ustazah? Oke, terima kasih. Kasih. Makasih yang sini nih. Jadi yang di sana tadi bertanya zakat penghasilan setahun sekali boleh nggak? Boleh kasih saudara apa enggak? Yang kedua, kalau kita kebanyakan ketawa boleh nggak sih? Soalnya katanya nanti kita nangisnya gerung-gerung gitu kan ya. Tergantung sih. Silakan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi nanya wabarakatuh. di luar dari topik juga ya? Boleh, emang kebiasaan di sini gitu. Judulnya apa, nanyanya apa. Emang begitu kita emang nggak apa-apa, gue demen banget emang. Aku seneng malah. Jadi gini, belum lama itu kan aku habis ngobrol sama temenku. Nah di situ kan ada temen juga laki-laki. Dia tuh sempat cerita belum lama itu dia pernah kalau nggak salah lulusnya tuh arisan bola. Oh, arisan bola. Cowoknya arisan bola. Iya. Nah, terus? Sama teman kerjanya. Kebetulan dia menang, tapi uangnya ternyata buat tahlilan bapaknya yang 100 hari. Oh. Arisan bola tuh kayak apa sih arisan bola? Gue nggak ngerti soalnya. Hah? Hah? Oh, taruhan. Itu namanya taruhan bukan arisan. Jadi taruhannya gimana misalnya? Taruhannya itu gimana? Kalau menang gue dapet duit gitu. Oke, terus? Ternyata dia dapet menang. Buat tahlilan. Oke. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya keren banget. Gue gak nyampe ke situ tuh perasaannya. Itu bagus tuh pertanyaan tuh tadi tuh ya. Yang pertama pertanyaannya gimana dengan masalah zakat? Boleh nggak setahun sekali? Boleh. Misalnya kita punya penghasilan 5 juta. Kan dari 1 juta tuh kita hitung bulat 25.000. 1 juta 25.000 berarti kalau misalnya 5 juta 125 sebulan. 125 kali 1 tahun berapa tuh? 125 kali setahun deh kak. Matematika mama aja belum. 1,5. Berarti aku udah siapin nih pas pergi mudik lebaran aku bawa 1,5 plus duit sedekah jadinya 2 juta. Nanti pas di kampung banyak deh tuh ya yang namanya ada kerabat, ada janda-janda segala macam, kasih dia tuh cepet pedigiran dengan niat zakat boleh. Kemudian kalau zakat itu kita kasih saudara boleh nggak? Kalau zakat fitrah jangan. Kalau zakat mal masih boleh. Yang penting dia terletak dalam surat 9 ayat 60. Jadi tolong dibaca 2 ayat. Pertama surat 9 ayat 60 ya. Yang kedua setahun sekali boleh nggak? Boleh, yang penting takutin nanti pas udah 1 tahun ya sayang duit gue 2 juta, takutnya sayang. Kalau saya sih biasanya begitu, jadi saya seret tiap bulan. Karena pasti kumpulin, ternyata zakatnya 1 M. Berapa penghasilan itu ya? Tuh, coba dibaca Kaliza 960 dulu. Sesungguhnya sedekah zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin dan para petugas yang mengurusi itu dan orang-orang mu'alaf. Dan untuk memerdekakan budak dan orang yang banyak hutang, dan untuk stabilillah menegakkan agama jalan Allah dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Allah telah mewajibkan yang demikian sebagai peraturan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terima kasih.